Selamat pagi rekan-rekan dan dosen pengampu, Bapak Dr. Joko. Saya MFAQ dari Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis bisnis untuk UTS saya mengenai warung steak and shake. Bicara tentang warung steak and shake, kita sedang membicarakan sebuah fenomena lokal. Ini didirikan tahun 2000 di Yogyakarta oleh pasangan Jody Brotoseno dan Siti Haryani. Bisnis ini awalnya hanya sebuah usaha sangat sederhana di teras rumah. Target awal mereka sangat spesifik, yaitu pelajar dan mahasiswa. Namun berkat keberanian dan membawa keunikan berupa konsep steak pakai nasi, menu barat yang disesuaikan dengan kultur lokal ini meledak di pasaran. Dari teras rumah kini mereka telah bertransformasi menjadi salah satu jaringan restoran steak terbesar di Indonesia dengan lebih dari 100 cabang. Selanjutnya, mari kita bedah bagaimana manajemen warung steak mengelola unsur-unsur dasar bisnis mereka hingga bisa bertahan lebih dari 2 dekade. Yang pertama, dari sisi tujuan bisnis. Mereka berhasil menyeimbangkan 3 pilar utama, yaitu menjaga kualitas produk dan pelayanan dengan harga yang tetap membumi, menghasilkan profit yang sangat sehat untuk berkelanjutan dan terus melakukan ekspansi cabang agar semakin dekat dengan konsumennya. Kedua, fungsi produksi. Kunci dari 100 lebih cabang adalah standarisasi operasional. Melalui dari pengadaan bahan baku yang ketat dari supplier pilihan, pengelolaan daging dan racikan saus yang wajib sesuai standar resep, hingga konsistensi penyajian di meja pelanggan. Ini memastikan rasa steak di kota A dan akan sama persis dengan kota B atau di manapun. Ketiga, fungsi pemasaran mereka menanamkan identitas yang sangat kuat lewat slogan steaknya Indonesia. Strategi pemasarannya berfokus pada harga yang ekonomis, pelayanan yang ramah dan cepat, serta keaktifan mereka dalam memanfaatkan jejaring media sosial untuk menebar promo di momen-momen tertentu. Keempat, fungsi keuangan. Aliran dana dikelola secara disiplin, perencanaan modal difokuskan untuk pembukaan cabang baru dan alat produksi. Harus kas dikontrol seketat mungkin demi efisiensi biaya operasional, dan keuntungannya dapat diputarkan kembali sebagai investasi pertumbuhan jangka panjang. Semua unsur dasar ini bermuara pada satu hal, keunggulan kompetitif. Kombinasi antara harga ramah di kantong, konsep rasa lokal yang akrab, dan aksesibilitas cabang yang luas membuat proses mereka sangat kuat di pasar. Memasuki area digital, warung steak ini tidak tinggal diam. Mereka sangat adaptif dalam membangun ekosistem digital terpadu untuk mendongkrak efisiensi kerja di setiap cabang. Saat ini, pencatatan transaksi harian sudah menggunakan sistem point of sales atau POS pos digital demi akurasi kasir yang real time. Untuk kenyamanan pelanggan, mereka memfasilitasi pembayaran non tunai atau cashless secara instan melalui kris, e-wallet, dan m-banking. Nah, tidak kalah penting, kemitraan strategi dengan platform online delivery seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood terbukti berhasil memperluas jangkauan pasar dan mendongkrak volume penjualan harian secara signifikan tanpa bergantung penuh pada kapasitas kursi di restoran. Secara personal, saya melihat warung steak and shake ini memiliki fondasi dan prospek yang luar biasa baik untuk memimpin pasar. Namun ya, ada satu kutipan yang penting perlu kita renungkan bersama. Kekuatan warisan masa lalu tidak menjamin kelangsungan masa depan di tengah persaingan ketat ini. Inovasi berkelanjutan adalah kunci utama untuk tetap memimpin pasar di dunia kuliner, apalagi saat ini bergerak sangat dinamis. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, ada 5 langkah strategis yang harus terus mereka optimalkan untuk menghadapi kompetisi modern ini.
melalui eksplorasi menu tren, terus melahirkan menu kekinian yang adaptif tanpa merusak identitas asli dari stick legendaris mereka. Yang kedua adalah aplikasi loyalitas, meluncurkan program retensi berbasis aplikasi mobile untuk memberikan apresiasi langsung kepada pelanggan setia. Yang ketiga adalah kecepatan dan kualitas, merampingkan alur kerja dapur agar penyajian hidangan bisa lebih cepat dan efisien tanpa menurunkan kualitas. Yang selanjutnya adalah keputusan berbasis data, memanfaatkan data kebiasaan belanja pelanggan untuk merumuskan strategi promo yang jauh lebih presisi. Selanjutnya adalah suasana restoran modern, merevitalisasi interior outlet agar terkesan lebih estetis dan nyaman sebagai tempat berkumpulnya generasi muda. Sebagai kesimpulannya adalah warung steak and shake adalah telah memiliki modal awal yang sangat kokoh. Tantangan ke depan bukanlah tantangan yang mengubah apa yang sudah sukses, melainkan tentang bagaimana menjaga tekad untuk terus berani berinovasi dan tetap melek digital. Dengan begitu, bisnis ini akan selalu relevan dan dekat di hati generasi muda dari masa ke masa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.